Detik-detik lonceng kematian Jenderal pendukung G30S. Pangkat saya memang lebih tinggi dari saudara, tapi dalam gerakan ini saya anak buah saudara. Demikian kira-kira ucapan Brigadir Jenderal Soepardjo saat menyalami Letnan Kolonel Untung tanggal 29 September 1965. Brigadir Jenderal Soepardjo baru saja tiba di Jakarta, meninggalkan posnya di Bengkayang, Kalimantan untuk bergabung dengan gerakan 30 September. Tubuhnya langsing dan tegap. Dia panglima yang membawai ribuan pasukan tempur di perbatasan Kalimantan, Malaysia. Usianya baru 44 tahun dengan karir yang cemerlang sebagai komandan pertempuran dan ahli strategi. Aneh, Soepardjo mau saja ikut gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Menjelang G30S, Soepardjo kerap berdiskusi dengan Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Di sini dia sudah merasa banyak hal yang berantakan. Hal itu dituliskannya dalam catatan evaluasi untuk G30S. Seperti lazimnya gerakan komunis, komisariat politik mengendalikan militer. Begitu pula dalam G30S, Sam Kamaruzaman lebih dominan daripada Letnan Kolonel Untung. Saat Brigadir Jenderal Soepardjo bertanya rencana B jika aksi G30S gagal, Sam malah emosi. "Ya, Bung, kalau begini banyak yang mundur. Kalau revolusi sudah berhasil, banyak yang mau ikut," kata Sam. Dalam peperangan, skenario mundur bukan pengecut. Dalam setiap pertempuran selalu ada skenario mundur. Tapi ini tak berlaku untuk Sam dengan gaya yang menggebu-gebu. Dalam jam-jam awal 1 Oktober 1965, sebenarnya gerakan Letnan Kolonel Untung ini berada di atas angin. Namun Untung dan Sam tak menggunakan kelebihan awal ini untuk momentum selanjutnya. Radio RRI yang dikuasai juga tidak dimanfaatkan. Sepanjang harinya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda, kata Soepardjo. Satu kesalahan fatal lain adalah soal logistik. Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus. Pasukan Bima Sakti yang terdiri dari Batalion 530 dan Batalion 454 berjaga sehari penuh di lapangan Monas. Namun tidak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Tanggal 1 Oktober 1965, dari pagi hingga petang, pasukan itu tidak diberi makan. Maka ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Batalion 530 agar kembali ke Kostrad, tawaran itu dipenuhi. Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak adanya makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari, ketika ada gagasan dikerahkan menyerang ke dalam kota, kata Soepardjo kecewa. Tapi terlambat. Batalion 530 sudah bergabung dengan Kostrad, dan Batalion 454 sudah berada di sekitar Halim. Tak mungkin lagi memerintahkan mereka menyerang. Setelah G30S gagal, Brigadir Jenderal Soepardjo bersembunyi. Dialah tokoh kudeta yang tertangkap paling akhir. TNI khusus menggelar operasi Kalong untuk mengejar Soepardjo. Berkali-kali mau ditangkap, Soepardjo selalu lolos. Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara menulis, tepat pada hari Idul Fitri 1967, Satgas Kalong
mencium keberadaan Suparjo di rumah seorang prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia di Halim. Intel gabungan bersama polisi militer Angkatan Udara menggerebek tempat tersebut. Tak ada orang di sana. Namun petugas curiga karena menemukan kopi yang masih panas. Jejak kaki di tembok mengarah ke atap dan KTP atas nama Muhammad Syarif dalam kantong baju yang digantung. Mereka yakin kali ini Suparjo tak akan lolos. Letnan Rosadi berteriak, "Ayo turun, kalau tidak saya tembak." Terdengar jawaban dari atas, "Baik, saya turun." Benar saja, sosok itulah Brigadir Jenderal Suparjo yang selama 1,5 tahun mereka kejar siang malam. Suparjo diadili di mahkamah militer luar biasa. Hukuman yang menantinya sudah jelas, ditembak mati. Suparjo ditahan di rumah tahanan militer Cimahi. Banyak tahanan lain yang terkesan dengan sikap Suparjo selama di tahanan. Sebagai jenderal, dia tak mau diistimewakan. Kalau dikirim makanan, selalu dibagi rata untuk tahanan lain. Saat keluarganya datang menjenguk untuk terakhir kali, Suparjo memberikan sepasang sepatu. "Bapak tak bisa memberi apa-apa, cuma sepasang sepatu ini untuk kenang-kenangan," kata Suparjo. Dia juga suka rela menggosok seluruh toilet dan kamar mandi. Keinginannya untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 ditolak. Dia akhirnya memilih pakaian serba putih. 18 Maret 1967, seluruh tahanan dipaksa masuk dalam sel lebih cepat. Mereka tahu itu saatnya Suparjo dijemput tim eksekusi. Suparjo sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya di malam terakhirnya. Nasib jenderal muda ini berakhir tragis, termakan hasutan Biro Khusus PKI. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambi Sundel.